Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Reza Ali Kurniawan dan kawan saya Bayu Septiawan. Halo, apa kabar saudara Bayu? Apakah baik? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saudara Bayu akan memaparkan presentasi mengenai pentingnya data dan informasi bagi kewirausahaan. Baiklah, mungkin bisa langsung saja dimulai presentasinya saudara Bayu. Baik, peran penting data dan informasi bagi kewirausahaan. Data dan informasi, menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Management Information System, Conceptual Foundation, Structure and Development, menyebutkan bahwa data merupakan bahan mentah dari informasi yang dirumuskan sebagai sekelompok lambang-lambang tidak acak yang menunjukkan jumlah atau tindakan atau hal-hal lainnya. Adapun informasi, menurut Gordon B. Davis, menyebutkan bahwa informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Ya, terima kasih kepada saudara Bayu. Dari apa yang Anda paparkan terkait data dan informasi ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa data merupakan bahan mentah dari suatu informasi yang mana jika dikelola akan menggambarkan bentuk kejadian-kejadian nyata atau suatu prediksi. Tujuannya yakni untuk membantu pemilik data tersebut dalam mempertimbangkan berbagai macam hal sehingga dapat diperoleh suatu keputusan baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dalam kewirausahaan sendiri, data dan informasi menjadi salah satu aspek penting guna mendukung keberlangsungan perkembangan wirausaha, yang mana jika kita memanfaatkan data dan informasi ketika menjalankan usaha, maka akan mendorong kemajuan wirausaha yang akan kita jalankan tersebut atau sedang kita jalankan. Dan kita pun akan dengan mudah untuk membuat keputusan-keputusan atau ide-ide bisnis yang strategis dan inovatif guna bersaing dengan para kompetitor bisnis. Lalu, adapun dampak dari kurangnya data dan informasi bagi kewirausahaan, yakni akan berakibat buruk bagi hidup usaha. Akibat-akibat buruk tersebut antara lain seperti kesulitan mengontrol sumber daya, kesulitan membuat keputusan-keputusan yang strategis, atau bahkan kalah bersaing dengan para kompetitor bisnis, sehingga dapat menimbulkan kemunduran bagi bisnis tersebut. Dengan demikian, maka data dan informasi menjadi salah satu aspek penting guna mencapai keberhasilan dalam berwirausaha. Itulah sedikit penjabaran data dan informasi dari saya. Baik, Saudara Bayu, silakan dilanjutkan kembali presentasinya. Baik, perbedaan antara data dan informasi. Data. Data merupakan sebuah penjelasan yang singkat tanpa makna. Data tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, dan data juga sulit untuk dipahami oleh orang awam. Adapun informasi, informasi tersusun dari data yang telah dianalisis. Bahkan informasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta, dan informasi sudah memiliki makna dan bisa dicerna oleh penerimanya. Oke, dari apa yang Anda sampaikan tersebut terkait perbedaan data dan informasi, disebutkan beberapa poin yang menunjukkan perbedaan antara data dan informasi tersebut, yang mana disebutkan bahwasannya data merupakan sebuah penjelasan yang singkat namun tidak berisikan makna, sedangkan informasi tersusun dari data yang telah dianalisis. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya informasi dapat dimiliki jika kita mencoba untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya sehingga dapat terlihat makna-makna atau informasi yang terkandung dalam data tersebut. Jika kita telah memiliki data dan melihat informasi-informasi yang terkandung di dalamnya, maka data dan informasi tersebut dapat kita jadikan sebagai landasan atau arah penentu dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis, membuat aturan bisnis, atau bahkan menentukan arah kebijakan bisnis. Baiklah, Saudara Bayu, silakan dilanjutkan kembali. Baik, tujuan memanfaatkan data dan informasi. Yang pertama, memperoleh data yang akurat untuk diberikan kepada bagian yang membutuhkan, seperti keuangan, produksi, dan pemasaran.
Lalu yang kedua, untuk mengetahui suatu kecenderungan tren di masa yang akan datang. Yang ketiga, meminimalkan risiko kegagalan dari sebuah keputusan strategis yang akan diambil. Yang keempat, mengetahui kondisi dan kinerja usahanya. Lalu yang kelima, mengetahui kecenderungan permintaan pasar terhadap produknya dengan riset dan survei lapangan. Lalu yang terakhir, keenam, sebagai landasan dari sebuah perencanaan dan pengambilan keputusan. Adapun manfaat dari pengolahan data dan informasi bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Menerapkan arah kebijakan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, memunculkan inovasi perusahaan dalam berbisnis, dan melakukan evaluasi bisnis. Oke, dari apa yang Anda paparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat analisis data dan informasi bagi kewirausahaan yakni untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen usaha seperti sektor keuangan, sektor produksi, dan sektor pemasaran, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang terkait dengan kondisi keuangan, kinerja karyawan, serta kecenderungan pada permintaan pasar. Dan adapun manfaat dari data dan informasi antara lain dapat digunakan sebagai landasan pengambilan sebuah keputusan, penerapan arah kebijakan bisnis, mendorong inovasi dan kreativitas bisnis, serta dapat digunakan sebagai sarana evaluasi pada bisnis. Dengan demikian, maka kita dapat membuat suatu perencanaan bisnis dan mengantisipasi resiko kegagalan yang mungkin dapat terjadi di masa mendatang. Ya, itulah tujuan dan manfaat data dan informasi dalam berwirausaha. Baiklah, Saudara Bayu, silakan dilanjutkan kembali. Baik, jenis data yang dibutuhkan wirausaha untuk dianalisis. Yang satu, data produk yang tidak lolos uji kualitas atau defect produk. Lalu yang kedua, data piutang yang tidak terbayar oleh pelanggan atau kredit macet. Yang ketiga, data yang mengenai tingkat permintaan kebutuhan produk. Lalu yang keempat, tingkat kepuasan dan keluhan pelanggan terhadap produk. Dan yang kelima, jumlah penjualan tahunan atau data periode tertentu. Lalu keenam, laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan cash flow. Lalu yang terakhir, data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investasi. Ya, betul sekali Saudara Bayu. Data merupakan hal yang penting yang dibutuhkan seorang wirausaha untuk menggapai suatu informasi demi tujuan perbaikan, perkembangan, perencanaan, atau sebagai landasan pengambilan suatu keputusan pada bisnis tersebut. Pada jenis data-data yang disebutkan sebelumnya memiliki satu tujuan yang sama, yakni sebagai alat informasi, seperti informasi terkait dengan penjualan, informasi terkait dengan kas perusahaan, informasi terkait dengan laba, informasi mengenai segmen pasar, atau dapat pula digunakan sebagai bahan evaluasi pada bisnis, serta mendorong suatu inovasi dan kreativitas bisnis dalam membuat atau meningkatkan produk usaha, yang mana hal tersebut merupakan komponen-komponen penting untuk mencapai suatu keberhasilan pada wirausaha tersebut. Baiklah, Saudara Bayu, silakan dilanjutkan. Baik, sumber data. Banyak sumber yang dapat diambil datanya untuk dianalisis dan dihitung kecenderungannya. Sumber-sumber yang perlu kita ketahui dan dimanfaatkan oleh wirausaha adalah sebagai berikut. Satu, sumber data dari riset dan survei. Dua, sumber data dari media massa. Tiga, sumber data dari pemerintah. Empat, sumber data dari internet perusahaan. Adapun teknik cara mengumpulkan data dan informasi secara akurat adalah sebagai berikut. Teknik wawancara. Cara ini sangat berguna untuk memperoleh informasi secara langsung. Teknik kuesioner. Cara ini digunakan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh si responden. Teknik observasi dengan cara mengamati objek tertentu yang berupa data atau skor atau nilai, kita dapat menyimpulkan informasi dan data. Dan yang terakhir, teknik study dokumen, teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek dalam rangka meraih informasi terkait objek tersebut. Oke, terkait dengan materi sumber data dan teknik pengumpulan data ini,
Dapat disimpulkan bahwa sumber data dan teknik pengumpulan data merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sumber data merupakan sumber-sumber dari mana data itu berasal. Adapun teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam proses mengumpulkan data dari suatu sumber tersebut. Dari apa yang Anda paparkan terkait sumber data dan teknik pengumpulan data ini, terdapat berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, yakni antara lain sumber data yang berasal dari riset dan survei, sumber data yang berasal dari media massa seperti koran, berita, dan sebagainya, lalu sumber data dari pemerintah, dan sumber data dari internet, yang mana dalam sumber-sumber data tersebut dapat diterapkan teknik-teknik pengumpulan data, yakni seperti wawancara, kuesioner, studi dokumen, atau bahkan observasi. Baiklah, itu saja dari saya. Saudara Bayu, silakan dilanjutkan kembali. Ya, mungkin sampai di sini Saudara Risa. Baiklah, Saudara Bayu, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih kepada Saudara Bayu, cukup menarik sekali materi yang dibawakan pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan saya mengenai topik pembahasan tersebut, yakni bahwa data dan informasi sangatlah penting dan bermanfaat sekali bagi bisnis, yang mana data dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai landasan atau acuan penentu pada arah kebijakan bisnis, pengambilan keputusan bisnis, atau sebagai sarana evaluasi serta alat untuk memunculkan inovasi dan mendorong kreativitas usaha. Dengan demikian, maka perusahaan perlu memanfaatkan data dan memperoleh informasi agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dengan baik dan mencapai target keberhasilan usaha. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton, ya, baik yang mendengarkan dan menyimak presentasi kami. Harapan kami, semoga ilmu yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Demikianlah presentasi dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.